Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Akbar dengan NPM 19120111205. Yang kedua ada Muhammad Rajasa dengan NPM 19420111017. Yang ketiga ada saya, Renaldi Andreas, 19120111347. Dan yang terakhir ada Tiara Putri Rahman dengan NPM 19520111054. Materi yang pertama, pengantar dalam kontrak. Ketika membuat sebuah perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, harus dipastikan perjanjian tersebut telah sah secara hukum. Kemudian, apabila perjanjian tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka ada beberapa hal penting yang tidak boleh luput untuk dicantumkan secara jelas. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai hal-hal apa saja yang perlu ada di dalam sebuah surat perjanjian. Saya mengambil pendapat dari Scott J. Burnham. Scott J. Burnham mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian pembuka atau description of instrument. Yang kedua, harus ada identitas para pihak atau caption. Yang ketiga, ada peralihan atau transisi, transition. Yang keempat, latar belakang, recital. Yang kelima, definisi, definition. Yang keenam, klausul transaksi, operative language. Yang ketujuh, penutup atau closing. Bagian pembuka. Bagian pembuka harus berisikan hal-hal yaitu pertama, nama kontrak. Kedua, pihak-pihak yang membuat kontrak. Identitas pihak harus jelas, yaitu berupa nama, baik perseorangan maupun suatu badan hukum. Nomor identitas dan alamat sesuai dengan identitas. Yang ketiga, harus ada pendahuluan dan pernyataan. Yang keempat, harus ada definisi kontrak. Bagian pembuka juga memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggal kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Hal ini penting untuk mengetahui sejak kapan kontrak itu mengikat para pihak. Jika dalam kontrak itu tidak dicantumkan secara khusus, sejak kapan kontrak itu mulai berlaku bagi para pihak, dalam hal para pihak menentukan lain. Misalnya, para pihak menentukan bahwa kontrak yang bersangkutan mulai berlaku apabila telah dipenuhi syarat-syarat tertentu, atau para pihak secara tegas menentukan suatu tanggal tertentu. Yang kedua, harus ada tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui hukum apa atau hukum kebiasaan apa yang ikut mengikat dalam kontrak tersebut. Karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat lainnya, kontrak ikut memengaruhi isi kontrak. Dalam arti selain terikat dengan klausul-klausul kontrak yang dibuatnya, para pihak juga terikat dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Di bawah ini ada contoh pengantar dalam kontrak. Yang pertama ada judul perjanjian kerjasama. Lalu ada nomor kontrak. Lalu ada tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut. Lalu ada nama pihak. Di sini contohnya adalah suatu badan hukum, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Lalu ada alamat badan hukum tersebut. Lalu ada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Lalu ada kapasitas dan jabatan orang tersebut. Oleh karena itu, sah bertindak dari dan untuk atas nama badan hukum tersebut. Lalu yang kedua ada nama badan hukum yang lainnya, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Ada alamat, ada nama yang mewakilkan,
ada kapasitas yang mewakilkan, lalu ada keterangan, sama seperti yang pertama. Selanjutnya ada pendahuluan. Contohnya, yang pertama, pihak pertama merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang, sedangkan pihak kedua merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya usahanya di bidang. Yang kedua, dalam rangka memperluas jaringan bisnis dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada latar belakang dan pendahuluannya di awal-awal. Lalu ada definisi dari kontrak tersebut. Contohnya, dalam perjanjian ini, istilah-istilah tersebut mempunyai arti sebagaimana dijabarkan dalam pasal ini. Lalu ada ketentuan lain jika memang diperlukan. Lalu ada ruang lingkup kerjasama. Para pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka apa, serta hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian ini. Yang kedua, masing-masing pihak berkewajiban untuk menjaga nama baik pihak lainnya dan dilarang untuk membuat atau mempublikasikan pernyataan apapun. Dan selanjutnya, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul kontrak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Akbar, NPM 191-2011-205. Baik, judul kontrak. Definisi judul. Menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Sedangkan definisi lainnya, judul adalah nama yang dipakai untuk tulisan, karangan buku, bab, dan sebagainya. Selanjutnya, kontrak. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Jadi dapat kita simpulkan, judul kontrak yaitu adalah nama inti dari suatu kesepakatan tertulis antara dua orang atau lebih. Judul kontrak menginformasikan kepada pihak-pihak yang kepentingan tentang inti isi apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi, untuk membuat judul perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan seoptimal mungkin. Merangkum seluruh isi kontrak tersebut. Contohnya, untuk kontrak usaha bersama bisa dituliskan clear, simple, dan sederhana. Misalnya perjanjian usaha bersama toko komputer. Sekian, terima kasih. Pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak yaitu permulaan kontrak yang biasanya menyebutkan tanggal, hari, jam buat kontrak, tempat, dan waktu kontrak tersebut dibuat. Tempat dan waktu pembuatan kontrak umumnya diletakkan di bagian pembuka setelah judul dan nomor kontrak. Bagian ini menerangkan tentang jenis kontrak dan di mana kontrak dibuat. Tidak perlu alamat lengkap untuk penyebutan tempat. Cukup sebutkan kabupaten atau kota media dan cukup sebutkan hari dan waktunya saja. Pentingnya penyebutan waktu dan tempat pada kontrak adalah supaya jelas kapan kontrak dibuat dan disepakati. Jika di dalam kontrak tidak disebutkan tempat dan waktu pembuatan, maka tempat dan tanggal faktual penandatanganan kontrak dianggap sebagai tempat dan waktu dibuat kontrak. Dan ini ialah contoh pembukaan kontrak pada materi berikut ini.
Komparisi merupakan bagian dalam sebuah perjanjian yang menjelaskan identitas para pelaksana kontrak, yaitu pihak yang akan melaksanakan dan mengemban hak dan kewajiban di dalam kontrak. Dalam anatomi bodi kontrak, para pihak yang menandatangani kontrak ini biasa disebut di bagian awal kontrak, yaitu pada bagian komparisi kontrak. Dalam bagian komparisi ini, para pihak menerangkan siapa dirinya dan dalam kapasitas apa dirinya tersebut, apakah mewakili diri sendiri ataupun orang lain. Mereka adalah orang yang biasa disebut pihak pertama dan pihak kedua, yang merupakan pihak-pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak, dan merekalah yang menandatangani draft kontrak tersebut. Komparisi ini merupakan identitas diri dari para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. Fungsi dari komparisi kontrak: yang pertama, menjelaskan identitas para pihak. Yang kedua, menegaskan dalam kedudukan apa para pihak itu bertindak. Ketiga, berdasarkan apa kedudukan tersebut. Keempat, menyatakan kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum. Dan kelima, para pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam pembuatan komparisi kontrak, identitas diri ini meliputi identitas para pihak sebagai subjek hukum, terutama nama dan alamat lengkap. Jika perlu, masukkan juga tempat atau tanggal lahir serta nomor KTP dan pekerjaan. Karena semakin terang data-data tersebut dituliskan, maka semakin terang pula identitasnya sebagai subjek hukum. Berikut merupakan contoh dari komparisi kontrak. Jika dalam kontrak hanya disebutkan nama Mr. X yang bertempat tinggal di Bandar Lampung, ini memiliki kemungkinan yang lebih besar terhadap terjadi kesalahpahaman subjek hukum. Karena jika kita membaca daftar sensus penduduk, mungkin ada banyak yang memiliki nama Mr. X di Bandar Lampung. Oleh karena itu, dalam komparisi kontrak, identitas segala pihak harus jelas semuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman subjek hukum.